Yang wajib, kalau kaitan dengan ibadah, sempurnakan. Itu prinsip. Yang wajib, sempurnakan di bulan Ramadan. Jangan tanggung-tanggung. Setiap yang wajib, sempurnakan. Di bulan Ramadan kan minimal ada 3 yang wajib. Apa? Sholat. Sholat wajibnya sempurnakan. Ya, jadi kaitan dengan ibadah nih. Di sini ibadah. Nanti ini umum. Ibadah yang wajib sempurnakan. Apalagi zakat sempurnakan. Nah, bagaimana menyempurnakan zakat itu kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena banyak di antara kita zakatnya nggak sempurna. Makanya saya bilang dari awal dulu, kalau mau zakat itu sempurna, cari orang ahli zakat, suruh hitung zakat kita. Itu baru betul. Kecuali kalau kita ahli sendiri. Ahli sendiri pun jangan juga ngitung sendiri. Kenapa? Kecenderungannya urusan harta ini kalau ngitung sendiri apa? Kurang. Ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya enggak. Enggak semua nanti. Jadi Bapak ini ya, jurus paling ini ya. Kalau kita enggak punya ilmu, kurang ilmu, panggil konsultan zakat, suruh hitung harta kita, berapa yang harus kita keluarkan. Baru betul itu. Tapi kalau kita udah enggak ilmu, kurang ilmu, ngitung sendiri, bahaya. Kayaknya ini enggak deh. Ini tabungan ini, ini enggak juga. Ini kayaknya, banyak enggaknya nanti. Hati-hati, zakat itu menjadi hisab yang berat di hari kiamat. Maka Ramadan latihan mengeluarkan zakat dengan sempurna. Jadi bukan sekedar apa? Sempurnakan yang wajib. Zakat itu wajib, sempurnakan. Jangan main-main dengan zakat. Tapi Ustadz, saya kan sudah sedekah ya, kira-kira kurang sedekah saya nanti. Ya, zakatnya harusnya keluarnya. Ya maaf ya, harusnya keluarnya misalnya 100 juta harusnya ya zakat itu. Ya karena kebodohan kurang, dia bikin cuma 20 juta. Udah? Ya udah, saya kan udah juga sedekah-sedekah. Ternyata sedekahnya cuma tambah 30 juta. Jadi berapa cuman? Kalau total 50 juta, padahal zakatnya harusnya berapa? 100 juta. Lihat 100 juta tuh 50 juta lagi itu jadi beban di hari akhirat. Zakat itu akan menjadi dibakar nanti di akhirat menjadi bentuk emas atau perak, ditumpahkan ke muka kita. Kita minum atau kita tumpahkan, digosok kita juga bisa. Nauzubillah. Hati-hati. Jadi sempurnakan zakat. Apalagi yang wajib? Puasa. Puasa harus sempurna juga. Bagaimana menyempurnakan khusus untuk puasa dalam artian menahan lapar, menahan hawa nafsu, itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi prinsipnya yang wajib apa? Sempurnakan. Itu kaitan dengan ibadah. Kalau yang non ibadah, kegiatan sehari-hari, yang wajib efektifkan. Yang wajib efektifkan. Apa yang wajib efektifkan? Cari makan itu wajib efektifkan. Mungkin selama ini Bapak-bapak banyak apa namanya? Banyak ya lah, harus efektif. Jadi jangan ada sampai yang bikin buang-buang waktu. Efektif betul. Ibu-ibu masak itu wajib, efektifkan masak. Jaga anak wajib, efektifkan jaga anak. Gimana ngetel supaya kita jangan terganggu ibadah kita. Ngurus suami, ini ibadah bener kalau gitu. Ya jangan juga efektif Pak. Masa mesra-mesra sama suami efektif Bang, ini puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah yang hadir dalam kajian ini dan juga kaum muslim muslimat yang menyaksikan kajian ini, kita bersyukur Allah masih berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang paling patut kita syukuri, nikmat yang paling mahal, yang paling berharga yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga nikmat menuntut ilmu, mengikuti kajian keilmuan, keagamaan, yang juga merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah dan
menuntut ilmu agama ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau dan para sahabat hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah ya mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita tidak bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk bertemu Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari beliau, dan kita bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kaji kita masih berkaitan dengan persiapan Ramadan. Ya, hari ini kita sudah masuk pada persiapan yang kelima. Ya, jadi persiapan itu banyak. Ini sudah persiapan yang kelima. Jadi para kajian kaum muslimin muslimat yang menyaksikan kajian ini yang baru bergabung, silahkan kajian-kajian yang sebelumnya. Kajian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini kajian yang kelima. Ini sebagai bekal modal kita menghadapi Ramadan. Kalau kita siap, insya Allah Ramadan kita lebih mudah dan lebih baik kita menghadapinya. Nah, pada kajian persiapan yang kelima ini, ya kita lebih teknis. Pada pertemuan persiapan yang ketiga kita sudah bahas tentang modal. Yang kedua kita bahas tentang target-target. Nah, sekarang bagaimana cara kita lebih detail membahas tentang target-target. Makanya untuk bisa bikin target itu Bapak kita harus bikin tabel, ya, tabel-tabel, jadwal harian. Kita harus bikin tabel. Ya, nanti tabel ini bisa kita share bagi yang hadir di sini. Ya, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp bagi kaum muslim muslimat yang menyaksikan acara ini, kajian. Nanti kita bikin nomor HP yang bisa dihubungi. Nanti kita akan kirimkan file PDF-nya untuk bisa di copy atau di download. Nanti tinggal di print sendiri. Ya, jadi kita harus punya tabel-tabel seperti ini. Ya, kita punya tabel. Ya, dari tanggal 1 nanti, dari tanggal 1, ya, misalnya satu sini, ya tabelnya misalnya nanti pertama ya sholat. Kita bikin jadwal tentang sholat dulu, ibadah sholat. Ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi gitu. Nah, kita contreng nanti. Ya. Apakah berjamaahnya? Nanti lebih detail-detailnya ada nanti di sini. Nanti ada nilai-nilainya. Ya, kita kasih nih. Kalau untuk sholat berjamaah itu kita kasih nilainya. Ya, kalau sholat berjamaah tepat waktu di masjid, nilainya apa? Kita milihkan BS baik sekali misalnya. Nah, jadi gitu. Kalau bagi ibu-ibu gitu juga, ya, sholat tepat waktu di rumah, ya. Kalau ibu-ibu nggak perlu berjamaah, laki-laki perlu ke masjid. Baik sekali. Apalagi bapak-bapak misalnya datang sebelum azan atau datang sebelum qomat, atau lebih bagus lagi. Kalau sholatnya berjamaah tapi masbuk, nah, baik doang. Nah, berjamaah, ya, tapi tidak tepat waktu di masjid juga, ya cukup. Nah, begitu, cek. Ya, tidak berjamaah sendiri tapi di masjid bisa juga, bagus juga itu. Nah, itu kurang. Terlambat, jangan-jangan terlambat, tapi ke masjid juga, udah nggak ada lagi orang jamaah gitu. Nunggu-nunggu aja, ya sudahlah. Kurang. Terlambat sendiri tak di masjid, itu KS kurang sekali. Nah, kira-kira begitu. Kita bikin hari ini. Jadi ada tabelnya. Itu sholat wajib. Punya nilai seperti itu. Ada tabel. Nah, sekarang sholat sunat. Kalau sholat sunat, ya kita bikin juga. Misalnya sholat pertama, kita mulai dari sholat fajar lah ya, atau dari maghrib juga boleh. Tapi terserah mulainya apa maghrib, dari mulai maghrib. Mulai dari qobliyah maghrib.
Contreng, qobliyah maghrib 2 rakaat. Habis itu apa? Ba'diyah maghrib 2 rakaat tulis. Kalau enggak ya kosongkan. Qobliyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Tarawih 11 rakaat. Tulis. Ya, semua jadi ada sholat ba'diyah, ya, mulai dari ba'diyah tadi, ba'diyah isya, habis itu apa lagi? Tarawih, habis itu apa lagi? Tahajud berapa rakaat? Terus apa lagi? Witir. Apa lagi? Qobliyah subuh. Habis itu duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Terus tambahan lagi, sholat sunat yang lain. Nah, tinggal kita tulis. Atau tambahan lagi, apa namanya? Tahiyatul masjid. Nah, begitu. Kalau berapa kali tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid 5 kali atau 10 rakaat. Wah, bisa begitu. Dahsyat. Nah, kita bikin tabelnya. Ini tabel sholat. Nah, sekarang kita bikin lagi. Tabel apa namanya? Nah, setelah sholat tabelnya apa? Tabel zikir. Kita bikin tabel zikir. Tabel zikir berapa? Nah, ini hari pertama misalnya, tabel zikir. Zikir ba'da subuh. Berapa menit? Ya, zikir ba'da zuhur. Berapa menit? Zikir ba'da asar. Zikir ba'da maghrib, zikir ba'da isya, zikir sebelum subuh. Zikir sebelum tidur dulu, habis itu zikir sebelum subuh. Silakan tulis. Nah, ini gunanya ini supaya apa? Ini menjadi acuan kita, target kita. Kalau kosong kan, kok kemarin? Nah, kan seperti saya bilang pada waktu yang lalu, trennya harus naik. Saya bilang dulu ya, Ramadan yang sukses tuh Ramadan yang trennya naik. Kalau trennya turun, gagal. Dari awal sampai akhir harus naik. Makanya harus kita atur stamina. Ya plus minus dikit oke lah, tapi jangan sampai turunnya anjlok banget. Nah, ini gunanya untuk mengukur kita apa lulus atau enggak kita. Tren kita naik atau turun. Nah, itu gunanya nih. Kita bikin begitu. Ya, zikir. Habis itu apa lagi? Baca Quran. Bikin jadwal baca Quran. Berapa kali? Misalnya jadwal baca Quran misalnya. Kita tinggal bikin. Ya, jadwal baca Quran. Berapa juz? Kita bikin. Habis apa? Habis subuh, habis zuhur berapa juz dan seterusnya. Bikin jadwal. Apalagi sedekah. Nah, bikin lagi. Sedekah apa di sini? Sedekah harian. Berapa sedekah kita harian? Hari ini udah bersedekah berapa kita? 10.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1.000.000. Bikin, tulis sedekah harian. Berapa sedekah kita hari ini harian? Kalau harian ya nggak perlu kita pakai waktu-waktunya, tinggal jumlah hari itu berapa. Apalagi belajar ilmu agama. Nah, kita tinggal bikin. Baca buku sekian lembar. Nengok YouTube kajian-kajian ustadz ini 1 jam, 2. Nah, tinggal tulis kita. Baca terjemah Quran berapa lembar? Ah, tulis, ini gunanya. Kita bikin ini jadwal harian. Bikin tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, nanti bagaimana persisnya? Nanti saya bilang tadi, ini kita bikin ini nanti. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mendownloadnya nanti. Nah, terus nanti dibikin amal-amal lain apa? Itu contoh. Ya. Jadi kira-kira begitu contohnya. Tinggal kita bikin. Amal-amal lain apa? Mau bikin silaturahim, mungkin kita kosongkan amal lain. Silaturahim, apalagi misalnya sedekah buka puasa dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada contohnya, silahkan. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya. Ya. Nah, saya masuk ini yang lebih khusus. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana trik biar kita bisa lulus. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, saya bikin tiga ini Pak, 3 item ya. Item pertama dinilai dari sisi kegiatan kita. Ya, item pertama adalah item kegiatan kita. Ya, item kegiatan. Kegiatan itu ada kita bagi
aktivitas itu kita bagi 5. Sesuai dengan ahkamul khamsah, hukum yang 5. Yang pertama wajib. Yang kedua sunnat, ibadah-ibadah sunnat. Yang ketiga yang mubah, kegiatan-kegiatan yang mubah. Yang 4 kegiatan yang sia-sia atau makruh. Yang keempat kegiatan yang haram. Yang kelima yang haram. Nah, yang wajib kalau kaitan dengan ibadah sempurnakan. Itu prinsipnya. Yang wajib sempurnakan di bulan Ramadan. Jangan tanggung-tanggung. Setiap yang wajib sempurnakan. Di bulan Ramadan kan minimal ada 3 yang wajib. Apa? Sholat. Sholat wajibnya sempurnakan. Ya, jadi kaitan dengan ibadah ini. Di sini ibadah. Nanti ini umum. Ibadah yang wajib sempurnakan. Apalagi zakat sempurnakan. Nah, bagaimana menyempurnakan zakat itu kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena banyak di antara kita zakatnya nggak sempurna. Maka saya bilang dari awal dulu, kalau mau zakat itu sempurna, cari orang ahli zakat, suruh hitung zakat kita, itu baru betul. Kecuali kalau kita ahli sendiri. Ahli sendiri pun jangan juga ngitung sendiri. Kenapa? Kecenderungannya urusan harta ini kalau ngitung sendiri apa? Kurang. Ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya enggak. Enggak semua nanti. Jadi Bapak ini ya, jurus paling ini ya. Kalau kita enggak punya ilmu, kurang ilmu, panggil konsultan zakat, suruh hitung harta kita, berapa yang harus kita keluarkan. Baru betul itu. Tapi kalau kita udah enggak ilmu, kurang ilmu, ngitung sendiri, bahaya. Kayaknya ini enggak deh. Ini tabungan ini, ini enggak juga. Ini kayaknya, enggak, banyak enggaknya nanti. Hati-hati, zakat itu menjadi hisab yang berat di hari kiamat. Maka Ramadan latihan mengeluarkan zakat dengan sempurna. Jadi bukan sekedar apa? Sempurnakan yang wajib. Zakat itu wajib, sempurnakan. Jangan main-main dengan zakat. Tapi Ustadz, saya kan sudah sedekah ya, kira-kira kurang sedekah saya nanti. Ya, zakatnya harusnya keluarnya. Ya maaf ya, harusnya keluarnya misalnya 100 juta harusnya ya zakat itu. Ya karena kebodohan kurang dia bikin cuma 20 juta. Udah? Ya udah, saya kan udah juga sedekah-sedekah. Ternyata sedekahnya cuma tambah 30 juta. Jadi berapa cuman? Kalau total 50 juta. Padahal zakatnya harusnya berapa? 100 juta. Lihat 100 juta tuh 50 juta lagi itu jadi beban di hari akhirat. Zakat itu akan menjadi dibakar nanti di akhirat menjadi bentuk emas atau perak, ditumpahkan ke muka kita. Kita minum atau kita tumpahkan, digosok kita juga bisa. Nauzubillah. Hati-hati. Jadi sempurnakan zakat. Apalagi yang wajib, puasa harus sempurna juga. Nah, bagaimana menyempurnakan khusus untuk puasa dalam artian menahan lapar, menahan hawa nafsu, itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi prinsipnya yang wajib apa? Sempurnakan. Itu kaitan dengan ibadah. Kalau yang non ibadah, kegiatan sehari-hari, yang wajib efektifkan. Yang wajib efektifkan. Apa yang wajib efektifkan? Cari makan tuh wajib efektifkan. Mungkin selama ini Bapak-bapak banyak apa namanya? Banyak ya lah, harus efektif. Jadi jangan ada sampai yang bikin buang-buang waktu. Efektif betul. Ibu-ibu masak itu wajib, efektifkan masak. Jaga anak wajib, efektifkan jaga anak. Gimana ngetel supaya kita jangan terganggu ibadah kita. Ngurus suami, ini ibadah bener kalau gitu. Ya jangan juga efektif Pak. Masa mesra-mesra sama suami efektif. Bang, ini puasa kita efektif aja ya. Jangan. Kecuali kalau 10 hari terakhir itu no way. Kata Ustadz itu soalnya efektif Bang. Efektif aja kita ya. Gawat kita ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi yang wajib untuk kegiatan-kegiatan ya efektif. Apalagi kewajiban yang wajib. Tidur kan wajib itu. Ya harus tidur ya, harus efektif juga. Gimana tidur yang efektif?
Makan wajib nggak Pak? Wajib, itu harus makan kita, makan yang efektif. Nah, ini kita maka harus supaya apa? Makin efektif dia, makin banyak waktu untuk kita ibadah. Itu prinsipnya gitu Pak. Jadi kalau kita kerjanya efektif, masaknya efektif, tidurnya efektif, makannya efektif, jadi banyak waktu yang efisien, akhirnya banyak waktu untuk kita ibadah. Jangan sampai yang wajib efektif tapi diganti dengan yang bukan ibadah, ya nggak ada gunanya. Jadi waktu efektif itu sisanya yang kelebihan. Harusnya kita selama ini mengerjakan yang wajib itu non ibadah ya. Misalnya waktunya 10 jam. Kita efektifkan jadi 8 jam atau jadi 6 jam. Berarti kita dapat bonus berapa Pak? Dapat bonus 4 jam. 4 jam kita jadikan ibadah. Bayangkan dahsyat. Selama ini mungkin kita ya 10 jam itu banyak lalai-lalainya, banyak ininya. Kita efektifkan bisa jadi 6 jam. Dapat kita bonus 4 jam. Bonus 4 jam itu kita jadikan ibadah. Dahsyat. Nah, ini namanya manajemen apa? Manajemen ibadah di Ramadan ini harus begini. Itu kaitan yang wajib. Sekarang yang sunat. Kalau yang sunat kaitannya dengan ibadah, banyakkan. Atau baguskan kualitasnya. Banyakkan dan baguskan kualitasnya. Apa yang sunat-sunat? Salat sunat kan? Banyakkan jumlahnya. Atau lamakan waktunya. Apa yang sunat-sunat? Salat sunat, baca Quran, zikir. Itu kan sunat-sunat tuh. Yang selama ini sudah kita biasakan, maksudnya gitu loh Pak. Selama ini Bapak melaksanakan ibadah sunat itu apa? Lebihkan sekarang. Nah, itu maksudnya gitu. Ya syukur-syukur menambah sunat yang baru. Tapi yang lama pun, yang sudah rutin, dilebihkan itu lebih mudah daripada menambah yang baru. Mana lebih mudah Pak? Menambah yang baru atau yang sudah biasa kita lebihkan? Mana lebih mudah? Yang biasa kita lebihkan. Sholat malam sudah biasa berapa? Ustadz, sudah biasa 11 saya sholat malam. Oke, kalau gitu jumlahnya nggak usah dilebihkan. Berarti kita jumlahnya apa? Rakaatnya dilamakan. Selama ini 11 rakaat setengah jam, ini 11 rakaat 1 jam. Lebihkan dia. Ustadz, saya sudah rajin baca Quran. Selama ini baca Quran berapa lama? Banyak Bu? 1 hari saya sudah 1 juz. Nah sekarang Ramadan lebihkan. Jadi 1,5 juz. Jadi Pak gitu Pak. Jadi ibadah yang sunat, yang rutin sudah kita kerjakan, lebihkan dia. Atau boleh juga menambah sunat-sunat yang baru. Cuman lebih bagus yang sudah biasa dilebihkan. Qobliyah, ya mungkin nggak bisa kita lebihkan. Ba'diyah bisa kita lamakan. Sudah rajin ba'diyah zuhur, tapi selama ini ba'diyahnya 2 rakaat, bikin ba'diyahnya 4 rakaat. Atau 2 rakaat lebih lama. Duha selama ini sudah rajin. Berapa? 2 rakaat. Ramadan bikin 4 atau bikin 6. Nah, jadi mana yang sudah kita biasakan sholat ibadah-ibadah sunat itu lebihkan. Paham maksudnya ya? Nah, kegiatan-kegiatan umum yang non ibadah, yang sunat-sunat kurangi. Ya, justru kurangi Pak. Yang sunat-sunat kurangi. Ustadz, saya 1 hari atau seminggu atau kita bikin harian lah. Saya olahraga manfaat nggak Pak? Olahraga manfaat nggak? Kalau kita bikin sunat, dia sunat dia, ya manfaat dia. Oke, kurangi. Jadi yang wajib efektifkan, yang sunat kurangi. Kalau dikurangi, lebihnya diapain? Untuk ibadah. Ustadz, saya olahraga tiap hari, main tenis meja 1 jam. Wah. Tenis meja olahraga, manfaat nggak Pak? Manfaat. Tapi ini bukan ibadah loh men. Ini Ramadan loh. Masa Ramadan lu masih ngejar yang begitu juga lagi? Memang ada manfaatnya, memang bisa jadi ibadah. Tapi itu nilainya kurang. Oke, Ramadan kurangi 1/2 jam. Mungkin kalau hilang sama sekali, Ustadz nanti badan saya enggak. Oke lah, jadi 1/2 jam. Jadi olahraganya tiap hari menjadi 1/2 jam. Harusnya 1 jam menjadi 1/2 jam. Ya 1/2 jam lagi diapain sisanya? Buat ibadah. Jadi gitu Pak. Jadi prinsipnya
Yang sunat kalau ibadah ditambah, kalau yang dunia, yang sunat-sunat, bukan yang wajib, diapain? Kurangi. Mungkin dihilangkan nggak bisa, tapi kurangi. Lebihnya, hasil pengurangannya, jadikan waktu untuk ibadah. Apalagi misalnya, yang sunat-sunat, tidur siang kan sunat, kurangi. Biasa Ustadz saya tidur siang itu 1 jam, bikin setengah jam. Malam itu wajibnya berapa? 5 jam. Tapi saya sering tidur 6 jam Ustadz, kurangi. Nah, jadi begitu. Sisanya jadikan ibadah kita. Apalagi yang sunat-sunat Pak. Ustadz, hubungan suami istri itu sunat Pak. Bagus, bagus. Ya, saya Ustadz seminggu 4 kali, ya kurangi seminggu 1 kali gitu Ramadannya. Misalnya gitu loh. Minggu 4 kali atau tiap hari, jangan tiap hari lagi Ramadan ini men. Tapi kan ibadah Ustadz, betul, tapi ibadahnya udah jadi cemen itu, kurang lagi, buat zikir lebih bagus lagi gitu loh. Paham maksudnya Pak? Paham ibu-ibu? Nah, jadi gitu. Jadi yang sunat-sunat, kalau yang kaitan ibadah tambah. Tapi kalau kaitan dengan perbuatan dunia yang ada manfaatnya kurangi. Untuk apa? Untuk jadikan ibadah. Apakah olahraga? Bapak hobi apa? Saya hobinya Ustadz mau naik sepeda, hobinya ini. Itu olahraga itu manfaat. Oke. Masuk kepada yang ketiga. Yang mubah. Yang mubah. Mubah itu apa? Mubah itu kalau dalam ibadah, kalau bisa kita bilang ya dia nggak ada ini, bukan ibadah, itu kegiatan yang pertama manfaatnya hampir nggak ada, juga apa? Itu kegiatan-kegiatan mubah, tapi juga nggak berdosa gitu loh. Yang mubah-mubah kalau bisa Pak ilangin, kalau bisa ilangin, yang mubah-mubah. Apa yang mubah-mubah? Kongko-kongko, ya enggak ya. Kongkonya sebenarnya ya udah kongko-kongko doang, ya. Pak Edi, mana Pak Edi? Pak Edi? Nah, yang itu permainan yang sering Pak Edi naik itu mubah atau sunat itu? Mubah Ustadz, tinggalin. Ah, gitu. Pak Edi tahu tuh apa yang saya maksud. Bang Caca mana Bang Caca? Nah, Bang Caca ngerti itu yang saya maksud. Ya, itu mubah, tinggalin. Jadi tinggal kalau bisa tinggalkan Pak. Yang mubah itu artinya apa? Manfaatnya hampir nggak ada gitu. Ya tidak juga bikin dosa, tidak juga berdosa kan begitu. Ya dia tidak berdosa, tidak juga berpahala. Ya istilahnya mubah. Dalam hukum yang 5 itu begitu. Nah kalau bisa tinggalkan atau minimal sangat dikurangi. Ya kongko-kongko, apa lagi biasa kita? Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, apa lagi misalnya? Ya leyeh-leyeh. Karena ini bukan bulan leyeh-leyeh ini bulan apa? Bulan puasa. Jadi waktu yang kita kurangi itu kita jadikan apa Pak? Prinsipnya jadikan ibadah. Oh bayangkan Pak, berapa banyak kita? Bayangkan Pak, kalau yang wajib kita efektifkan, yang sunat kita tambah. Kalau yang ini kita kurangi, jadikan sisanya ini. Jadikan untuk ibadah. Akhirnya ibadah kita bisa full 1 hari Pak, penuh. Nah, jadi gitu. Itu guna ini ada tekniknya. Itu yang mubah. Apalagi yang mubah misalnya? Apalagi kegiatan-kegiatan yang mubah? Silahkan. Hah? Mancing. Ya mancing mubah ya. Kalau bisa jangan sekali mancing. Ramadan masih mancing juga Pak. Kecuali mancing jadi cari makan kan gitu lain. Kadang-kadang kita bingung tukang mancing. Itu kan mubah sekali. Udah dapat, habis dapat lepasin lagi. Apa ini? Kecuali kalau dapat dimakan masih lumayan manfaat, lepas. Justru enaknya mancing itu dapatnya itu Ustaz. Ini bagian dari hawa nafsu, kalau bisa hilangkan. Ramadan men, masa Ramadan kau tak bisa hilangkan? Ini kita mau mencapai takwa loh, bukan main-main. Yang mancing, pokoknya yang tidak ada manfaat, kita yang mubah dan juga tidak berdosa. Ya, mancing itu kan nggak berdosa. Tapi kalau kebanyakan kan bisa mubazir waktu. Ya, kalau bisa hilangkan. Kalaupun tidak, sedikit banget bikin waktunya. Ya, kalau tidak bisa tidak juga, Ustadz saya kalau tak ini sakit kepala saya Ustadz, udah
bikin sedikit lah, lumayan. Ustadz, saya kok nggak cita-cita satu hari, nggak ngobrol-ngobrol, sakit kepala saya. Dah sedikit aja, ini Ramadan ini. Oke, yang ketiga. Nah yang keempat, yang makruh-makruh, yang sia-sia, yang mubazir istilah kita gitu, hilangkan. Apa yang makruh-makruh? Apa contoh yang makruh-makruh? Merokok, buang. Bagus, uangnya sedekah. Makruh. Apalagi yang makruh-makruh? Jadi kegiatan yang makruh-makruh, buang. Makan jengkol, jangan Ramadan makan jengkol, Pak. Hau-hau bau nanti. Tapi Ustaz, baunya mulut Ramadan itu kan kayak kasturi. Itu bau normal. Kalau bau jengkol enggak. Ya, jadi yang makruh-makruh tinggalkan, Pak. Jadi makruh aja kita. Ramadan ini yang makruh tinggalkan. Kalau yang makruh saja tak bisa kita tinggalkan Ramadan. Di luar Ramadan yang haram bisa kita hantam, Pak. Apalagi yang makruh-makruh. Termasuk perbuatan yang sia-sia itu makruh, Pak. Salah satu sifat orang yang sukses itu apa? Ya. Qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terhadap yang sia-sia mereka tinggalkan. Jadi yang sia-sia bikin apa? Tinggalkan. Ya, itu makruh. Jadi mubah kurangi banget. Kalau bisa yang makruh, yang sia-sia, yang sangat ini tinggalkan. Waktunya jadikan apa? Ibadah. Yang haram, apa yang haram? Jauhkan. Nah, jadi kalau yang makruh tinggalkan, yang haram jauhkan. Wala taqrabu, jangan kau dekati sama sekali. Jadi jauhkan sama sekali. Apa? Yang bikin haram. Apa yang bikin haram gitu? Jauhkan sama sekali. Bukan tidak dilakukan. Kalau didekat-dekat bisa dekat-dekat kita, kena kita nanti. Jauhkan sama sekali. Ya anak-anak muda yang suka becewek, haram tuh becewek. Pacaran itu apa nah? Jauhkan sama sekali. Tak ada. Dek, ini Ramadan, putus kita. Oh, mantap. Oh, itu mantap imannya kalau begitu. Kalau ada anak muda kayak gitu. Ya, maaf ya, saya Ramadan ini kita putus dulu. Dosa kita. Jangan, oh sedap kalau ada kayak gitu. Ya. Tapi awas Bang ya, aku nggak mau disambung lagi kata cewek itu. Oh, lu janganlah, Dek. Habis Ramadan kita sambung lagi deh. Tapi nanti apa? Pacaran yang Islami. Apa tuh Bang? Nikah kita. Mantap. Itu baru betul. Jadi yang haram-haram jauhkan. Apa ya? Kita belajar apa yang haram-haram. Menengok yang nggak benar. Jadi menjauhkan itu artinya apa? Pintu yang mengarah ke situ sama sekali tutup. Beda Pak ya? Makanya dalam Al-Quran kalau ada kata wala taqrabu itu artinya apa? Beda dengan wala taf'alu. Kalau wala taf'alu jangan kerjakan. Tapi kalau wala taqrabu itu pintu yang mengarah ke sana, langkah yang mengarah ke sana, jangan sama sekali. Makanya zina itu bukan jangan wala taf'alu zina, bukan. Atau wala taznun, bukan. Bukan wala taznu. Gitu. Bukan jangan berzina, tapi apa? Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Artinya apa? Pintu-pintu ke arah sana pun jangan. Jadi yang haram sama sekali bukan sekedar apa? Bukan sekedar jangan dikerjakan, tapi yang makruh jangan kerjakan. Yang haram jauhkan, itu prinsip. Korupsi haram, jauhkan. Pintu-pintu yang bikin korupsi tinggalin. Oh ini Ramadan ini jadikan bulan-bulan kita memang menjauhkan kemaksiatan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini Ramadan tidak ngangkat tuh kenapa? Ibadah dikerjakan, yang dilarang pun dikerjakan juga. Prinsip Ustadz kita kan hidup harus seimbang. Ada begitu. Jangan seimbang itu dunia akhirat, bukan maksiat dan ibadah. Jadi gitu. Itu prinsipnya. Jadi yang haram-haram mulai sekarang jauhkan. Yang sia-sia, yang makruh tinggalkan. Yang mubah tapi banyak ininya sangat dikurangi juga tinggalkan. Yang sunat tambah. Kalau kaitan ibadah. Kalau perbuatan dunia yang sunat kurangi. Sisanya buat ibadah.
Kalau yang wajib-wajib, efektifkan. Makan gimana makan yang efektif, Pak? Wah, ada begitu. Sedap tuh tidur yang efektif. Nah, sekarang itu kaitan dengan kegiatan. Nah, sekarang kaitan dengan harta. Nah, lagi Pak, ini ada 3 teknik sekarang kaitan dengan harta. Bagaimana supaya harta ini banyak sedekah kita? Ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu-ibu. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bisa kita strategi. Ramadan ini banyak kita bersedekah. Caranya gimana? Hampir mirip dengan tadi, Pak. Kalau pengeluaran yang wajib, efektifkan. Pengeluaran yang wajib, efektifkan. Apa pengeluaran yang wajib? Makan. Apalagi Ramadan, makan kan kita kurangi. Jangan sampai Ramadan jadi nambah makan. Kita kadang-kadang bikin rusaknya Ramadan ini kadang-kadang orang yang seperti ini. Justru makin Ramadan pengeluaran makan makin banyak. Ya Allah. Harusnya bukan makan yang banyak, tapi apa? Sedekahnya. Jadi yang pengeluaran yang wajib efektifkan. Hampir sama kayak gitu. Apa pengeluaran yang wajib? Ya, bayar anak sekolah mungkin nggak bisa. Apa lagi? Listrik kan bisa kita efektifkan. Bagaimana cara? Maksud efektifkan tuh kalau bisa bikin penghematan. Maksudnya gitu loh. Pengeluaran wajib bisa nggak kita bikin penghematan? Listrik wajib nggak? Wajib bikin penghematan. Harusnya satu bulan kita bayar listrik misalnya 1 juta, bikin penghematan. Jadi berapa tinggal? 800.000. Sisanya berapa? 200. 200 bikin apa? Sedekah. Gitu. Jadi yang wajib bikin penghematan. Lebihnya nanti urus. Pengeluaran yang sunnah kurangi. Ini sama juga. Apa pengeluaran yang sunnah? Ya tentu saja untuk yang apa yang sunnah. Saya punya hobi Ustaz. Saya termasuk jet-jet. Kita jet-jetnya kalau kenapa kan sunnah nih. Berapa pengeluaran 1 bulan jet-jet kita? 200.000. Kan bukan wajib sunnah. Oke. Ramadan bikin 100.000. Yang 100.000 diapain? Kan saya bilang kita nggak bisa bersedekah. Karena yang wajib kita hemat, yang sunat pengeluaran diapain? Dikurangi. Lebihnya kita buat. Apalagi kegiatan-kegiatan di sunat. Sisanya jadikan sedekah. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sunat yang mengeluarkan uang. Termasuk olahraga. Ustaz, saya olahraga pengeluaran sekian, kan sunat itu. Ya, karena kita tadi dikurangi, kan ada sisa uang. Sedekahkan. Apalagi? Nah, pengeluaran yang mubah. Ya, istilah saya itu kalau yang sunnah itu, kalau yang primer wajib, hemat. Yang sekunder pengeluarannya kurangi. Yang tersier, apa yang tersier? Tinggalkan. Uangnya sedekah. Apa yang tersier? Ustaz, saya setiap bulan ada jalan-jalan ya, ke mall lah, ke jalan-jalan nonton di bioskop lah, ya atau apa. Itu udah tersier malah juga. Udah, jangan lagi Ramadan. Uangnya buat. Kan ada kadang-kadang orang punya budget Pak, ya, untuk jalan-jalan, untuk happy, untuk ya itu sebenarnya tersier. Yang tersier ini tinggalkan uangnya jadikan apa? Udah habis? Belum, masih bisa sedekah lagi lain-lain. Apa itu? Ibu-ibu, bapak, barang-barang di rumah yang jarang dipakai, yang hampir tidak pernah dipakai, atau yang kurang ini, sedekahkan semua ini rumah itu. Kan bisa kita bersedekah. Apa? Ibu-ibu punya tas 5, yang dipakai cuma 2, 3 sedekahkan. Bapak-bapak punya sepatu 7, yang dipakai 3, yang 4 sedekahkan. Kan bisa, Ramadan bulan suci utang, tapi untuk sedekah. Yang mungkin bagi kita nggak manfaat, tapi bagi orang-orang yang lain mungkin manfaat. Kan jadi sedekah juga. Apalagi? Baju-baju itu punya baju 3 lemari. Yang dipakai 1 lemari, yang 2 lemari sedekahkan ibu-ibu. Ramadan bulan amal soleh. Bisa sih tapi jangan. Mulai sekarang Pak lihat di rumah itu mana yang jarang dipakai. Dijadikan Ramadan bulan suci gudang untuk sedekah. Jadi amal soleh.
Udah dipakai rumput-rumput bikin hisab. Sudah? Nah, ini terakhir yang agak berat. Apa itu? Tabungan. Nah, pesan saya kalau Bapak punya uang yang menganggur, ini yang agak berat. Punya uang nganggur di bank, dipakai banyak. Sudah, Ramadan itu keluarkan separuh. Nganggur uang itu. Enggak hanya dipakai, keluarkan separuh. Barangkali Ustaz sepertiga udah Ramadan sedekahkan. Ustaz, uang saya di bank nganggur 1-2 triliun Ustaz, sudah. Separuhnya infakkan Ramadan. Enggak usah takut kalau enggak ada kilo. Enggak takut. Kecuali kalau dipakai, memang kita pakai bisnis itu lain. Ini nganggurnya cuma sekedar deposito. Deposito berapa sih? Berapa persen deposito? Pak, yang tahu deposito berapa? Berapa persen? 4%. Buatlah 10%. 10%, Pak. 1/10. Tapi Ramadan kita infak lipat gandanya minimal 700 kali, 70.000%. 70.000%. 700 kali itu sama dengan 70.000%. Nggak mau kita. Punya tabungan nganggur kecuali buat bisnis lain. Separuhnya keluar. Berat banget minimal 1/3. Kalau mau dapat takwa. Kalau tak mau dapat takwa ya terserah lah. Ini tahu pokoknya. Mengangkat ya. Punya Ramadan ini bakhil. Ya, jadi punya. Tapi Ustaz, saya tidak punya cash. Barang, aset yang nganggur juga keluarkan separuh. Kenapa? Ustaz, saya punya tanah 20 hektar di sana juga pernah saya pakai Ustaz. Infakkan, wakafkan separuh, 10 hektar. Enggak kau pakainya. Kenapa mesti? Kasih buat orang miskin atau kasih buat wakaf. Apa nggak dipakai? Mati kau juga jadi beban, penderitaan orang mau mati, penyesalan orang mau mati. Beriman loh, itu adalah urusan harta. Makanya hati-hati. Ini saya bukan nakut-nakutin. Ingat kalian coba surat 63 Al-Munafiqun ayat 10-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Banyak kamu berinfak kata Allah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu wahai orang beriman. Yaitu orang beriman. Dan dia berkata, ya Tuhanku, panjangkan umurku sedikit agar aku banyak bersedekah. Jadi ayat ini penyesalan orang beriman yang mati itu kurang sedekah. Tapi kalau dia beriman banyak sedekah nggak nyesal ya. Kalau Ramadan jadikan Pak. Jadi yang punya barang nganggur, aset nganggur, tabungan nganggur, buang separuh ke jalan Allah untuk berinfak. Tanah, Ustadz saya punya 3 rumah dikontrakkan, enggak. Kalau ada kontrak, kontraknya sedekahkan atau zakat. Dipakai enggak, nganggur 3 rumah, sedekahkan separuh. Punya istri 3 nganggur. Oh istri jangan Pak. Jangan. Ya, bercanda Bu ya. Nah jadi begitu. Ya bisa kita. Insya Allah kalau gini Pak, lihat iman kita nanti. Nah ini sedikit trik-triknya. Nah ini trik-trik yang saya ajarkan. Jadi secara waktu gitu cara bikinnya, harta pun begitu. Insya Allah kalau kita tahu trik seperti ini, kita menghadapi Ramadan lebih baik lagi. Jadi kalau tak bisa tadi langsung, ya kita bertahap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari ke-30 usahakan ibadah itu trennya naik. Jadi mulai sekarang trennya harus naik Pak ya. Ibadah itu trennya harus naik. Ya, jadi gitu. Hari pertama sampai hari ke-30 usahakan trennya naik. Ini hari pertama, ini hari 30, usahakan naik. Apalagi dimulai dari 10 hari terakhir, usahakan naik. Tapi kalau grafiknya turun begini, ini ibadahnya ini gagal. Ya. Kalau naik gini, ini sukses, insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini lebih teknis. Ya, kembali lagi kepada kaum muslimat yang ingin bagaimana tabel ini, ya langsung tinggal print aja nanti. Ya, tabel kegiatan harian, silakan nanti ada kita cantumkan nomor WA di sini. Silakan masukkan pesan, nanti kita kirim PDF-nya. Silakan print sendiri.
Saya kira demikian, bermanfaat jadi amal soleh kita semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita sudah siap. Ya, persiapan ilmunya ada, persiapan targetnya sudah kita bikin, modalnya sudah kita juga kasih tahu, hambatan-hambatannya juga sudah kita pelajari pada pertemuan keempat. Nah sekarang bagaimana teknisnya juga sudah kita beritahu. Insya Allah menghadapi Ramadan kita lebih baik, lebih siap. Sehingga selesai Ramadan kita mendapat takwa, dapat Lailatul Qadar, dosa-dosa kita diampunkan, doa-doa kita dikabulkan, derajat kita diangkat menjadi derajat yang tinggi di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, nanti kita dijadikan akhir hidup husnul khotimah, dan ujung-ujungnya kita dimasukkan di surga yang tinggi, Firdaus, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, hamdalillah amin, dan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, subhanallah anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.